Alfian Lestaluhu bek Timnas U16 tutup usia. Isu gempa besar tidak mempengaruhi investasi di kota Ambon. Salam pemirsa TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menjumpai Anda melalui program Berita Daerah Maluku hari ini, edisi Jumat 1 November 2019. Saya Ini Parnusa. Dan saya Abraham Soni Soplantila. Kami berdua akan mengantarkan sejumlah informasi yang telah dihimpun tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, jenazah almarhum Alfian Lestaluhu pukul 12 siang tadi dijemput pihak keluarga di Bandara Patimura, Ambon. Almarhum sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Latumeten Ambon karena trauma gempa 26 September lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alfian Farhan Lestaluhu, salah satu talenta muda berbakat, tutup usia di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bek Timnas usia 16 menjadi tulang punggung timnya yang membela Garuda Nusantara hingga menembus Piala Asia 2020 itu sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Tingkat 3 Dr. Latumeten Ambon. Alfian, satu di antara ribuan orang yang terdampak gempa 26 September 2019 lalu yang mengungsi di hutan Salahutu, Maluku Tengah. Selama seminggu dirawat di Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon, Alfian kemudian dibawa PSSI ke Jakarta untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif pada tanggal 7 Oktober lalu. Namun kondisinya tak kunjung membaik hingga akhirnya pemain andalan timnas muda ini meninggal dunia di usia 15 tahun. Berikut penjelasan Ketua Asprof PSSI Maluku Sofyan Lestaluhu yang dihubungi lewat telepon terkait meninggalnya Alfian Lestaluhu. Sejak dirujuk dari Rumah Sakit RSUD Tentara, itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Royal Progress. Siap. Nah, jadi selama perawatan di Rumah Sakit Royal Progress kurang lebih sekitar 1 minggu, Alfian kembali dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita. Siap. Dan terakhir ya meninggal di sana. Itu. Aturan sebagai keluarga besar dari Lehu maupun keluarga besar Aspo PSSI Maluku menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PSSI karena kita ketahui bahwa proses keberangkatan, proses pengobatan yang dilakukan kepada Alfian itu merupakan tanggung jawab daripada PSSI. Proses pemulangan jenazah pun itu nanti merupakan tanggung jawab dari PSSI. Dan sebagai informasi tadi malam begitu mendengar kabar meninggalnya Alfian, Sekjen PSSI Ibu Ratu Tisa langsung datang ke rumah sakit, langsung melihat. Oke, baik Bang Opan, kami juga dari keluarga besar TVRI Stasiun Maluku berbela-sungkawa, insya Allah husnul khotimah, insya Allah ya Bang ya. Oke Bang Opan ya, terima kasih Bang Opan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk perjuanganmu buat bangsa ini, Alfian Farhan Lestaluhu, penggawa Timnas U16. Devi bin Umar dan Edwin Opir melaporkan. Ya saudara, jenazah almarhum Alfian Lestaluhu pukul 12 siang tadi dijemput pihak keluarga di Bandara Patimura, Ambon. Pemain Timnas U16 ini sempat disemayamkan di rumah duka sebelum dikebumikan di kampung halamannya negeri Tulehu, Maluku Tengah. Setelah diberangkatkan dari Jakarta pagi tadi, jenazah almarhum Alfian Lestaluhu, pemain Timnas U16 dijemput pihak keluarga di Bandara Patimura siang tadi. Jenazah almarhum selanjutnya dibawa ke rumah duka di negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Kedatangan jenazah disambut haru tangis keluarga serta kerabat handai tolan. Jenazah almarhum sempat disemayamkan di rumah duka sebelum dikebumikan usai pelaksanaan sholat Jumat.
Almarhum Alvin Lestaluhu yang dikenal sebagai bek kanan Timnas U16 sudah mengawali kiprah sebagai pemain bola saat mulai merintis karir di Sekolah Sepak Bola Ragunan, Jakarta. Almarhum mencetak prestasi besar saat meloloskan Timnas U16 menuju Piala Asia U16 di Bahrain 2020 nanti. Namun sayang, sebelum sempat melanjutkan prestasi ini, almarhum dipanggil Sang Kuasa setelah mengalami shock saat kejadian gempa bumi magnitudo 6,5 26 September lalu. Almarhum Alvin Lestaluhu meninggal dunia dalam usia sangat belia, yakni 15 tahun. Sebelumnya almarhum menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Latumeten Ambon dan kemudian dirujuk ke Jakarta untuk pengobatan lanjutan. Almarhum mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 20:11 waktu Indonesia Barat Kamis malam. Kabar meninggal almarhum membuat keluarga besar PSSI berduka. Kepergian almarhum tak diduga di saat persiapan Timnas U16 untuk berlaga di arena Piala Asia U16 tahun depan. Berita kematian almarhum Alvin Lestaluhu sempat mengejutkan kerabat keluarga yang ditinggalkan. Tidak hanya pihak keluarga, komunitas sepak bola Maluku juga merasa kehilangan setelah mendengar berita kepergian almarhum. Selamat jalan punggawa sepak bola nasional. Namamu tetap menyemangati Garuda-Garuda Muda Indonesia. Yasir Tuarita Kurniawan melaporkan. Saudara, berita meninggalnya pemain Timnas U16 Alvin Lestaluhu membawa duka mendalam bagi para pesepak bola di tingkat nasional. Kepergian almarhum di saat persiapan Timnas U16 menjajaki Liga Piala Asia U16 2020 nanti. Prestasi yang ditorehkan almarhum pun tak akan terlupakan. Lantas bagaimana kesan masyarakat pemerhati sepak bola di Maluku? Berikut liputannya. Kita merasa kehilangan seorang figur muda yang pantas kita banggakan di hari ini. Tetapi apa mau dikata, Tuhan telah memanggil dia pergi. Selaku anak-anak Maluku kita harus bangga bahwa kepergian ini adalah kita harus restui, dia pergi untuk selamanya, tapi juga merupakan satu kebanggaan daripada masyarakat Maluku khususnya dan Tulehu pada umumnya, sehingga walaupun Alvin Lestaluhu ini dia sudah pergi untuk selamanya, kita sama-sama berdoa semoga ada muncul Alvin baru di pentas persepak bola nasional. Yang kami turut merasa kehilangan yang luar biasa sebagai salah seorang putra terbaik dari keluarga dan negeri ini dan telah berkontribusi besar terhadap dunia sepak bola Indonesia. Sebagai keluarga tentunya kami merasa duka yang mendalam karena anak kita Alvin sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Tapi Allah lebih, Tuhan Yang Maha Kuasa lebih menyayanginya dan telah memanggil dia pulang ke rahmatullah. Karena itu kami berharap di negeri ini bisa lahir kemudian Alvin berikutnya itu bisa memberikan sumbangsi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kami sebagai keluarga juga menyampaikan terima kasih. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, isu akan adanya gempa besar dan tsunami di Ambon tidak mempengaruhi sektor investasi. Dinas Penanaman Modal Maluku memastikan investasi masih bergerak walaupun ada kekhawatiran pemodal terhadap dampak gempa yang terjadi. Kepastian kelangsungan sektor investasi di sebagian wilayah Maluku disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal Maluku, Suryadi Sabirin, baru-baru ini. Sabirin mengatakan walau ada kekhawatiran akan dampak gempa bumi, kalangan pemodal masih tetap beraktivitas dengan bisnis yang mereka kelola. Menurutnya hingga saat ini Dinas Penanaman Modal daerah belum menerima laporan dari kalangan pemodal yang hendak menangguhkan investasi bahkan menutup usaha pasca musibah gempa 26 September. Investor itu tidak harus dari informasi dari dinas sebenarnya, dari dinas penanaman modal. Mereka juga wait and see
dan membaca kondisi terkini gitu. Misalnya gempa. Lalu tentu mereka juga memantau informasi baik dari BMG maupun dari instansi terkait yang menangani masalah gempa gitu kan. Lalu kemungkinannya seperti apa gitu. Jadi mereka sudah bisa antisipasi kalau seperti ini antisipasinya seperti apa gitu. Nah, biasanya kalau seandainya gempa itu akan meluluh lantakkan, itu juga mereka ya kan. Tapi kalau ya kita berdoa lah, kita tidak menginginkan musibah terjadi di daerah kita ini gitu. Ya. Jadi sampai saat ini tidak ada perkembangan yang negatif buat investasi. Sabirin beranggapan kalangan pemodal yang sudah lama berinvestasi di berbagai sektor masih memilih memantau perkembangan keadaan. Rumor akan terjadinya gempa besar yang menimbulkan aksi eksodus sebagian masyarakat keluar Ambon tidak membuat pemodal ikutan hengkang dari Ambon. Dinas PMD menghimbau kalangan pemodal untuk tidak gegabah mengambil keputusan dan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yaser Tuarita dan Hamzah Tomya melaporkan. Sementara itu, Saudara, Pasar Transit Paso merupakan salah satu fasilitas umum yang terkena dampak gempa bumi 26 September lalu. Akibat gempa, pasar tersebut dinilai sudah tidak layak untuk dipakai sebagai sarana transaksi jual beli. Sejak dibangun tahun 2013 lalu, Pasar Transit Paso yang bersebelahan dengan pasar yang dikelola oleh Koperasi Pasar tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Yusuf Wali, mengatakan sangat disayangkan pasar yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu dibiarkan terbengkalai. Belum lagi akibat gempa bumi yang terjadi 26 September lalu mengakibatkan seluruh bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah. Kini pasar tersebut tidak layak dipakai sebagai sarana transaksi jual beli. Transit yang dibangun oleh pemerintah Kota Ambon yang bersebelahan dengan pasar yang dikelola langsung oleh Koperasi Pasar tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal dia hanya berdekatan bersebelahan dengan pasar yang dikelola oleh Kopas yang dapat dimanfaatkan. Tetapi hari ini sangat miris sekali anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota pada saat gempa kemarin mengalami kerusakan yang signifikan dan sudah dipastikan ke depan bangunan itu tidak bisa dimanfaatkan. Anggota Komisi 3 dari Partai Keadilan Sejahtera itu meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar lebih optimal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan pasar oleh masyarakat. Menurutnya, banyak pasar yang dibangun pemerintah kota namun belum dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat karena berbagai macam alasan. Ongen Limba, Junedi Asril melaporkan. Sementara itu, Saudara, hingga hari ini jumlah penyintas bencana gempa di Kota Ambon tercatat sebanyak 13.000 orang. Jumlah ini merupakan data sementara yang belum diverifikasi. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Said Nabin Tahir, mengatakan dari hasil rapat koordinasi antara Komisi 1 DPRD Kota Ambon dengan OPD Mitra didapati jumlah penyintas gempa di Kota Ambon hingga hari ini mencapai 13.000 orang. Jumlah tersebut masih bersifat sementara karena belum dilakukan verifikasi terhadap data valid penyintas bencana. Menurutnya, penyintas bencana dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu penyintas bencana dan mengungsi. Yang dimaksudkan dengan penyintas bencana adalah mereka yang terkena dampak langsung dari peristiwa gempa, sedangkan mengungsi adalah mereka yang mengalami ketakutan dan trauma, kemudian memilih untuk mengungsi. Terkait jumlah penyintas bencana di Kota Ambon, Bin Tahir mengatakan sebagai lembaga politik Komisi 1 DPRD Kota Ambon rencananya akan menemui kementerian terkait dan BNPB untuk menyampaikan aspirasi pemerintah Kota Ambon. Dari keterangan dinas-dinas terkait dapat kita simpulkan sementara berdasarkan data sementara yang masuk itu seluruh proses penanganan pengungsi itu dapat ditangani dengan baik oleh badan atau dinas terkait. Nah, sejauh ini memang belum ada data atau validasi data terkait dengan jumlah data pengungsi yang valid, karena seperti kita ketahui gempa ini belum juga berakhir. Artinya
di setiap hari masih ada goncangan-goncangan yang walaupun berskala kecil tapi itu membuat ketakutan terhadap masyarakat sehingga potensi terjadinya pengungsi itu masih selalu bertambah. Jadi kita masih menunggu sampai dengan kondisi ini semakin kondusif, baru kemudian kita akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Onggen Limba, Junedi Asril melaporkan. Polres Seram bagian Barat terus memberi bantuan kepada penyintas bencana gempa di daerah itu. Bantuan yang diserahkan itu berasal dari bantuan Mabes Polri dan Polda-Polda se-Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, Polres Seram bagian Barat terus melakukan kegiatan pembagian bantuan berupa uang dan sembako kepada penyintas bencana gempa di lokasi pengungsian. Kamis pagi mewakili Mabes Polri dan Polda seluruh Indonesia, Kapolres Seram bagian Barat AKBP Bayu Taridar Butar-Butar memberikan bantuan uang senilai 40 juta rupiah kepada penyintas bencana yang ada di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Pemberian bantuan berupa uang diterima dan ditandatangani Camat Seram Barat dan perwakilan masyarakat yang terkena dampak gempa. Bantuan yang sama juga diberikan Kapolres SBB kepada penyintas bencana yang sementara mengungsi di Gunung Parang, Wasarisa. Pada kesempatan ini Kapolres yang didampingi Danki Brimob Batalion 2 Piru mengajak penyintas bencana untuk menyanyikan salah satu lagu yang berkaitan dengan gempa. Lindungi kepala, kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Kapolres SBB Bayu Taridar Butar-Butar mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut berasal dari sumbangan Mabes Polri dan Polda-Polda se-Indonesia. Bayu mengatakan ada beberapa titik yang nantinya diberikan bantuan, yakni Kecamatan Kairatu dan Kairatu Timur. Total bantuan dana dari Mabes Polri dan Polda seluruh Indonesia mencapai 500 juta rupiah. Dari Piru, kontributor TVRI Wahid Hukul melaporkan. Saudara, Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan tinjau lokasi pengungsian. Informasi selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Penghargaan terbesar insan pertelevisian Indonesia. Dukung program musik terfavorit Memori Melody dalam ajang Panasonic Gobel Award ke-22 tahun 2019. Ketik PGA spasi 7C. Vote melalui SMS dan kirim ke 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com mulai tanggal 25 Oktober 2019. Voting ditutup tanggal 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Panasonic Gobel Awards 2019. Apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. Dukung program berita terfavorit dunia dalam berita di ajang Panasonic Gobel Awards ke-22 2019. Ketik PGA spasi 3B. Vote melalui SMS, polling ke nomor 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com. Voting ditutup 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pejakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa
bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon terembesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Saudara, Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan segera meninjau korban gempa bumi 26 September 2019 lalu yang masih berada di sejumlah lokasi pengungsian di Kota Ambon. Peninjauan tersebut untuk menyerap aspirasi pengungsi terkait kebutuhan mereka. Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan meninjau sejumlah lokasi pengungsian yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Ambon. Peninjauan lokasi pengungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap tugas-tugas pemerintah. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Said Nabin Tahir mengatakan, komisi baru saja melakukan rapat koordinasi dengan 3 dinas teknis, yakni BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kota Ambon terkait penanganan pasca gempa 26 September 2019 lalu. Dalam rapat tersebut, komisi melakukan evaluasi terhadap penanganan pengungsi yang ada pada lokasi-lokasi pengungsian. Sejauh ini memang belum ada data atau validasi data terkait dengan jumlah data pengungsi yang valid, karena seperti kita ketahui gempa ini belum juga berakhir. Artinya di setiap hari masih ada goncangan-goncangan yang walaupun berskala kecil tapi itu membuat ketakutan terhadap masyarakat sehingga potensi terjadinya pengungsi itu masih selalu bertambah. Owen Limba, Junaidi Asril melaporkan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon meminta pertimbangan pemerintah pusat untuk memperpanjang waktu pengumuman seleksi CPNS tahun 2019. Kebijakan ini ditempuh mengingat Kota Ambon adalah salah satu daerah terdampak bencana gempa bumi di Maluku. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon akan meminta pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan RI untuk dapat memperpanjang waktu pengumuman seleksi CPNS 2019. Pertimbangan ini disesuaikan mengingat kondisi Kota Ambon dan beberapa kabupaten yang terdampak akibat gempa. Dengan memperpanjang waktu pengumuman ini diharapkan masyarakat yang masih khawatir akibat gempa yang berada di luar Ambon dapat kembali untuk mendaftar CPNS. Usulan ini akan dikonsultasikan BKD PSM Kota Ambon dengan Wali Kota. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKD PSM Beni Selano menyampaikan hal itu di Balai Kota Ambon kemarin. Selano mengaku Kota Ambon mendapat kuota PNS sebesar 285 orang. Kuota ini sudah dirincikan sesuai dengan formasi kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kota Ambon dalam penerimaan CPNS yang diselenggarakan pada 2020 nanti akan memprioritaskan tenaga teknis. Sesuai jadwal yang dikeluarkan Menteri, pengumuman seleksi CPNS akan dilakukan pada tanggal 11 November 2019. Pemerintah kota itu mendapat formasi 285. Dan 285 itu telah diperinci sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Tentunya lebih kita prioritaskan kepada tenaga-tenaga teknis yang berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan dan pembangunan di kota. Nah, selanjutnya kita telah menyampaikan untuk mendapatkan persetujuan Menpan tentang waktu pelaksanaan. Jadwal yang dikeluarkan Menpan itu tanggal 11 pengumuman, ya. Dan nanti pelaksanaan tes itu di tahun 2020. Tentunya kami akan konsultasikan lagi dengan Pak Wali, karena mengingat kondisi Kota Ambon maupun kabupaten lainnya,
terutama yang mengalami dampak gempa. Barangkali kita bisa bicarakan untuk bisa mendapatkan pertimbangan pusat untuk kemudian bukan tidak ikut serta dalam tanggal 11, tapi kemudian kita mungkin bisa memperpanjang begitu waktu pengumuman sehingga saudara kita yang terkena dampak gempa, yang takut pulang ke rumah dan sebagainya itu bisa ikut bersama-sama untuk mendaftar. Ini tentunya ada pada kebijakan Pak Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian. Menurut Selano, selain formasi umum CPNS, di tahun 2020 nanti juga akan dilakukan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Pihak BKD PSDM saat ini tengah melakukan verifikasi tenaga K2 yang pernah mengikuti tes dan belum pernah diangkat. Verifikasi ini dilakukan guna mengantisipasi jabatan yang memerlukan pendidikan tertentu namun tidak ditemukan pada pelamar umum. Melkilatus Aule dan John Ralhalo melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, sejumlah sekolah di Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur masih kekurangan guru. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar tidak berjalan maksimal. Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Seram bagian timur masih diperhadapkan pada masalah jumlah tenaga pengajar. Pemerintah daerah setempat telah berupaya memenuhi kebutuhan itu, di antaranya dengan merekrut guru kontrak. Hingga saat ini sejumlah sekolah menengah pertama di daerah masih kekurangan tenaga guru, terutama di Kecamatan Pulau Gorom. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Gorom, Ramli Tuhuteru mengatakan, kondisi tersebut terjadi di beberapa sekolah, di antaranya SMP Negeri 6 di Desa Dai, SMP Negeri 9 di Buan, SMP Negeri 10 di Desa Mida, SMP Negeri 11, SMP Negeri 12 Wawasa, dan SMP Negeri 13 Lalan Matlen di Matlen, serta sejumlah sekolah lainnya. Ramli Tuhuteru menyebutkan bahkan di sekolah tertentu, jumlah tenaga guru honorer lebih banyak dari guru berstatus PNS. Guru negeri cuma 5 tambah kepala sekolah menjadi 6 tenaga pengajar. SMP negeri 6 di Dai, 6 guru 1 kepala sekolah. SMP negeri 9 di Buan, 4 guru 1 kepala sekolah. SMP negeri 10 di Bida, guru 4 1 kepala sekolah. SMP negeri 11 3 guru 1 kepala sekolah. SMP negeri 12 di Wawasa 3 tenaga pengajar tambah kepala sekolah jadi 4. Ramli Tuhuteru mengatakan masalah kekurangan membuat proses belajar mengajar di sekolah-sekolah tersebut belum dapat berjalan secara maksimal. Olehnya itu pihaknya berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setempat mencari solusi guna memenuhi kebutuhan guru di sekolah tersebut. Dengannya proses belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal. Dari Gorom Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Sementara itu, saudara, tim SAR Ambon dan masyarakat Desa Hatusua, Kabupaten Seram bagian barat, terus melakukan pencarian terhadap Airilin, bocah berusia 4 tahun yang dinyatakan hilang di sekitar bendungan Hatusua. Hingga hari ketiga kemarin, pencarian yang dilakukan tim SAR Ambon dan masyarakat belum menemukan keberadaan bocah yang hilang tersebut. Bocah berusia 4 tahun atas nama Airilin asal Desa Hatusua dinyatakan hilang sekitar bendungan Hatusua pada tanggal 27 Oktober 2019 lalu pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Informasi hilangnya bocah tersebut baru diterima kantor SAR Ambon pada tanggal 28 Oktober 2019 pada pukul 11:55 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima informasi hilangnya bocah Airilian, tim SAR Ambon bersama masyarakat melakukan pencarian di sekitar bendungan Hatusua. Namun hingga hari ketiga kemarin, tim SAR dan masyarakat belum menemukan bocah yang hilang tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak keluarga beserta potensi SAR yang terkait diputuskan, potensi ditemukannya korban sangat kecil dikarenakan kondisi lokasi tempat hilangnya korban berlumpur.
Dengan demikian, pihak keluarga telah mengikhlaskan penghentian pencarian oleh tim SAR di lokasi hilangnya korban. Kegiatan pencarian yang dilakukan tim SAR dinyatakan berakhir kemarin. Apabila ada tanda-tanda ditemukannya korban di lokasi kejadian, maka operasi SAR akan dibuka kembali. Frida Raiman Kurniawan melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Zainuddin mengingatkan advokat Peradi untuk tidak terlibat masalah yang dapat mencederai citra profesi. Di antaranya tidak terlibat dalam kasus operasi tangkap tangan maupun pelanggaran hukum lainnya. Dalam penegakan hukum di Indonesia, banyak masalah yang perlu menjadi perhatian semua pihak. Di antaranya ada kasus salah tangkap, operasi tangkap tangan, bahkan hingga adanya keterlibatan penegak hukum sendiri. Berbagai persoalan dalam pembangunan hukum di Indonesia itu menjadi catatan khusus Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Menurutnya, kasus seperti salah tangkap hingga pelanggaran hak asasi manusia mestinya dapat dihindari jika adanya koordinasi antara advokat dengan penegak hukum yang lain. Peran advokat diperlukan bukan hanya melakukan pendampingan hukum dalam perkara pidana, namun juga perdata. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Zainuddin, mengemukakan hal itu saat mengambil sumpah 15 advokat baru dalam sidang terbuka di Ambon. Para pengacara baru itu tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Ambon. Zainuddin mengingatkan para advokat baru Peradi agar tidak melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam hal-hal yang dapat melanggar kode etik profesi seperti kasus operasi tangkap tangan. Para pengacara Peradi diminta untuk menjadi advokat yang baik dalam membela masyarakat pencari keadilan. Untuk itu, pengacara dituntut menambah ilmu pengetahuan baik di ilmu hukum maupun ilmu sosial lainnya. Hal itu dimaksudkan agar kompetensi pengacara terus meningkat dan siap membela masyarakat pencari keadilan. Menurut Zainuddin, setelah dilantik dan diambil sumpah, pengacara baru itu dapat beracara di seluruh Indonesia. Hamzah Tomia dan Hamzah melaporkan. Politeknik Negeri Ambon kembali mewisuda 402 orang lulusan program D3 dan Sarjana Terapan tahun akademik 2019. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rapat senat terbuka yang dipimpin Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu. Lebih dari 400 lulusan diploma baru dan sarjana terapan Politeknik Negeri Ambon diwisudakan. Kegiatan tersebut berlangsung dalam rapat senat terbuka dipimpin langsung Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu. 400 lulusan diploma baru dan sarjana terapan yang diwisudakan ini telah menyelesaikan proses akademik dengan lama belajar 3 tahun dan 4 tahun. Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu mengatakan pelaksanaan wisuda ke-13 tahun 2019 merupakan wisuda pertama pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Mairuhu menyebut 402 wisudawan yang diwisudakan ini terdiri dari program D3 Teknik Sipil sebanyak 56 orang, Prodi Teknik Mesin 72 orang, program studi D3 Akuntansi sebanyak 190 orang, serta administrasi bisnis terapan 13 orang. Sedangkan untuk sarjana terapan manajemen proyek konstruksi 8 orang, sarjana terapan teknik informatika 16 orang, serta sumber daya perairan 11 orang. Selama masa belajar, para lulusan ini dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang berdaya saing yang ditandai dengan sejumlah kemampuan yang tinggi, baik hard skill maupun soft skill. Para lulusan juga dibekali dengan pengetahuan di bidang spiritual dan emosional. Pada hari ini sangat spesial sekali bagi Politeknik Negeri Ambon. Hari ini yang menjadi pertanyaan daripada masyarakat semua terjawab, dan wisuda kali ini akan dilanjutkan dengan wisuda yang direncanakan tanggal 24 bulan Desember. Artinya bahwa proses wisuda itu yang memang adalah inti daripada semua perjuangan atau hasil akademik daripada mahasiswa yang harus kita lakukan, dan itu merupakan kendala-kendala yang sudah terjadi dan kita hadapi. Sudah ditekankan hari ini boleh berlangsung wisuda. Tentu kami Sivitas Akademika Politeknik sangat bersyukur sekali karena semua ini boleh berlangsung dengan baik, dan kepada para wisudawan kiranya untuk mendapatkan perhatian daripada pemerintah daerah maupun industri untuk melihat mereka
tidak main-main kalau mempersiapkan. Direktur Politeknik Negeri Ambon, Dedi Mairuhu, berharap dengan diwisudakannya 402 lulusan program D3 dan sarjana terapan ini dapat membuka peluang baru bagi dunia kerja, terutama untuk menjawab tantangan global yang mendunia dewasa ini. Mairuhu menyebut ke-402 lulusan diploma 3 dan sarjana terapan ini tidak semata sebagai pencari kerja, namun harus mampu mengintegrasikan diri dengan lingkungan untuk memanfaatkan dan menciptakan lapangan kerja sesuai bidang ilmu yang dimiliki, terutama menciptakan lapangan kerja di bidang jasa industri maupun dunia usaha kreatif. Mairuhu mengakui Politeknik Negeri Ambon telah meluluskan lulusan yang profesional dan telah terserap di dunia usaha, dunia industri maupun instansi pemerintah. Dijelaskan saat ini Politeknik Negeri Ambon sedang mengembangkan 3 prodi baru di bidang migas untuk menjawab kebutuhan dan sumber daya manusia, terutama untuk pengelolaan blok Masela, yakni program studi teknik produksi migas, program studi teknologi rekayasa, serta program studi rekayasa sistem mekanikal minyak. Asisten 1 Setda Maluku, Hen Parpar, mengatakan wisuda kali ini merupakan satu langkah positif dan menjadi sesuatu yang baru, terutama bagi sarjana terapan yang baru saja melakukan wisuda perdana yang diselenggarakan Politeknik Negeri Ambon. Karenanya Parpar berharap sumber daya manusia yang dicetak Politeknik Negeri Ambon dapat memberikan sumbangsi positif bagi pembangunan di daerah. Sementara itu, Agus Yahaya dalam orasinya menyatakan era industri 4.0 atau era manufaktur digitalisasi yang berkembang dewasa ini mendorong setiap lulusan untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi informasi yang merambah dunia dewasa ini memberikan ruang bagi setiap lulusan untuk terus berinovasi dan bersaing di era 4.0. Karenanya Parpar mendorong Politeknik Negeri Ambon untuk melakukan penguatan kapasitas bagi tenaga dosen dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga perguruan tinggi. Abu Sahabawa, Cak Tamaela melaporkan. Sementara itu, saudara, untuk mewujudkan Indonesia maju, pemuda termasuk yang ada di Maluku harus meningkatkan kemampuan dalam hal sikap profesional serta integritas, karena pemuda adalah tumpuan menuju Indonesia maju. Saya tidak mungkin bisa berdiri di sini selaku Ketua DPD KNP Provinsi Maluku tanpa eksponen Cipayung. Jadi saya mempertegas yang disebut komite adalah satu keperhimpunan yang diakui dan pemegang saham utama adalah komponen Cipayung. Di seantero dunia kini telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan terciptanya komunitas generasi milenial. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu menjadikan akses sosial media telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda dalam komunitas milenial, lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka selama 24 jam. Akibat dari semua itu, disinilah diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun yang bernilai positif. Dalam era yang serba canggih, pemuda merupakan tumpuan menuju Indonesia maju. Untuk itu, pemuda termasuk yang ada di Maluku harus meningkatkan kemampuan dalam hal sikap profesional serta integritas. Mari kita tetap ada dalam sebuah semangat sebagai seorang pemuda, sebagai kaum pemuda, untuk tetap mempertaruhkan, memperjuangkan apa yang harus kita sebagai pemuda sampaikan. Mari kita semua punya kualitas dan integritas sebagai pemuda. Jangan jadi pemuda yang pragmatis. Satu kata, satu bahasa, satu bangsa, satu darah. Terasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tidak ada kejelasan tentang pemuda yang ada di Maluku. Resolusi kami kepada pemerintah Provinsi Maluku, segera sediakan konektivitas pelayanan publik yang baik guna untuk kelangsungan pembangunan Provinsi Maluku ini ke depan yang lebih baik.
Ketua DPD KNPI Maluku, Muhammad Faisal Sahitua, menyampaikan pihaknya bersama OKP Cipayung Ples akan berupaya mendorong peran pemuda agar dapat berkontribusi dalam pembangunan di daerah ini. Hari ini juga pemuda Maluku menyuarakan akan porsi daripada pengembangan potensi pemuda Maluku itu sendiri. Oleh karenanya ini adalah momentum emas kita. Momentum keemasan kita sebelum kita menjemput masa depan Indonesia emas di tahun 2045. Ini adalah generasi milenial, generasi yang siap menjemput masa depan, generasi emas Provinsi Maluku. Dan hari ini juga saya menghimbau kepada rekan-rekan semua melalui rekan-rekan pemuda dan juga publik untuk mari bersama-sama kita menyambut dan mensukseskan seluruh agenda hajatan pemuda. Kita telah melaksanakan itu semua, seluruh hajatan kelompok Cipayung Plus. Mari bersama-sama kita baku kele. Katong baku kele, baku keku, Manggurebe maju, mensukseskan seluruh hajatan nasional, bukan hanya pemuda. Mari bersama-sama menjadi media kritis, media yang solutif, konstruktif, bukan hanya membangun gagasan, tapi siap sebagai eksekutor untuk membangun Maluku menuju masa depan yang lebih baik. Pelaksana tugas Sekda Maluku Kasrul Selang dalam refleksi 91 tahun Sumpah Pemuda yang digelar di pelataran Gong Perdamaian Ambon sependapat dengan hal itu. Pelaksana tugas Sekda Maluku Kasrul Selang menegaskan pemuda dituntut peran dalam pembangunan di daerah ini, terutama berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi. Nah, hari ini kita teman-teman semua merefleksikan kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh pemuda, apa yang sudah mereka dapat porsi di dalam pembangunan ini, apa peran mereka. Dan ini kami sangat menghargai pada momen ini dan mereka mengambil momen di epicentrum kota Ambon, di Gong Perdamaian Dunia ini, satu-satunya Gong Perdamaian yang ada di Indonesia ini. Ke depan lagi kita harapkan kita akan keluar dari belenggu yang namanya kemiskinan, belenggu yang namanya pengangguran, dan bagaimana menciptakan investasi yang lebih baik lagi. Melalui refleksi yang diinisiasi DPD KNPI Maluku, Dispora Maluku serta Badan Kesbang Pol Maluku, diharapkan peran pemuda dalam mewujudkan Indonesia maju. Untuk itu, pemuda harus memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Tual periode 2019-2024 dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Kota Tual oleh Kepala Pengadilan Negeri Tual Ali Murdiat Jumat pagi. Pada saat yang sama diangkat juga 2 anggota DPRD yang meraih suara terbanyak sebagai ketua sementara, yakni Hasan Syarifuddin Borut dan Wakil Ketua Sementara Ali Mardana. Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan UNESCO PBB telah menetapkan Kota Ambon sebagai salah satu kota kreatif dunia berbasis musik bersama dengan 65 kota lainnya. Penunjukan dan penetapan ini dilakukan Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay pada tanggal 30 Oktober waktu Paris. Dari ke-66 kota kreatif dunia ini, 15 kota diantaranya menyandang status UNESCO The World City of Music atau Kota Musik Dunia UNESCO. Dengan ditetapkannya Ambon sebagai Kota Musik Dunia versi UNESCO ini, maka kota ini berhak masuk dalam jaringan kota-kota kreatif UNESCO yang saat ini berjumlah 264 anggota. Pengakuan terhadap Kota Ambon sebagai Kota Kreatif Dunia di bidang musik ini datang dari jaringan Kota Kreatif Eropa. Ambon adalah salah satu dari 4 kota yang mendapat pengakuan ini. Hal tersebut diakui Direktur Ambon Music Office Roni Lopis di Balai Kota Ambon. Lopis memperkirakan Ambon bakal menjadi kota kreatif berbasis musik versi UNESCO ke-32 bersanding dengan sejumlah kota Hannover, Mannheim, Adelaide, Sevilla, dan Bologna. Hal ini mengingat dari 66 kota yang ditetapkan sebagai kota kreatif, Kota Ambon berada pada urutan kedua. Di sini Ambon mendapat urutan pertama untuk kategori musik. Nah, saya menginterpretasi bahwa nanti berarti dia
masuk ke urutan ke-32 kota musik dunia. Mas. Jadi sekarang 66 yang masuk dari 246 kota kreatif itu yang seluruh dunia. Nah sekarang di sini kurang lebih ada 14 juga kota musik dengan karakter yang berbeda ditambahkan yang satu sebelumnya. Jadi kita kurang lebih 44 kota musik dunia. Kita berharap bahwa ini akan menjadi trigger untuk kita lebih berkembang lagi. Karena yang jelas memang Pak Sepul yang harus terjawab adalah pembangunan masyarakat itu berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan karena kita sudah berada di tataran UNESCO. Kota Ambon ditetapkan sebagai kota kreatif dunia berbasis musik oleh UNESCO bersama dengan 14 kota lainnya. Tujuan dan syarat yang dipenuhi Kota Ambon untuk menjadi kota kreatif berbasis musik ini antara lain penyediaan SDM dan infrastruktur penunjang seperti sekolah musik, studio, dan gedung pertunjukan. Melkilatus Saole dan John Ralahalo melaporkan. Saudara kami mohon maaf atas kesalahan visual. Informasi yang baru saja Anda saksikan adalah tentang Ambon yang adalah satu dari 4 kota di dunia yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya saudara, pemerintah Provinsi Maluku akan mengevaluasi berbagai produk undang-undang terkait dengan badan usaha milik daerah. Hal itu dilakukan karena undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi. Perusahaan daerah Pancakarya yang berdiri pada tahun 1963 awalnya diatur dalam Peraturan Daerah Swatantra Tingkat 1 Maluku nomor 5/DPRD-1/1963. Peraturan daerah tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pancakarya. Dalam perjalanannya, saat ini peraturan daerah terkait dengan perusahaan daerah Pancakarya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi kegiatan usaha, permodalan, dan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah melakukan optimalisasi dan penguatan terhadap perusahaan Pancakarya. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno. Perubahan dan penyesuaian terhadap peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang perusahaan daerah Pancakarya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Atas dasar itu, maka pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian terhadap substansi status perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah. Penyesuaian yang dilakukan tersebut telah dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perusahaan umum daerah Pancakarya dan rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pada perusahaan umum daerah Pancakarya yang telah diajukan pemerintah provinsi kepada DPRD Maluku untuk dibahas dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Komisi 3 DPRD Kota Ambon Kamis kemarin meninjau sejumlah fasilitas umum milik pemerintah Kota Ambon yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi 26 September 2019 lalu. Belum ada kepastian dari Dinas PU Kota Ambon kapan fasilitas umum tersebut akan direnovasi kembali. Saat gempa bumi yang terjadi 26 September 2019 lalu, banyak fasilitas umum milik pemerintah Kota Ambon yang mengalami kerusakan. Fasilitas umum yang mengalami kerusakan parah adalah klinik mata dan dinas sosial yang terletak di kawasan Terminal Transit Paso. Sementara bangunan Dinas Pendidikan Kota Ambon yang terletak di Lateri mengalami rusak ringan. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Yusuf Wali menjelaskan sampai hari ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon belum berani memperkirakan berapa besaran kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa berkekuatan 6,5 magnitudo tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon belum dapat memastikan kapan akan melakukan renovasi terhadap fasilitas umum milik pemerintah yang rusak akibat gempa. Komunikasi kami dengan Sekretaris Dinas PUPR Kota Ambon, Pak Meli Lapihamalo,
Artinya sejauh mana penilaian dari dinas terkait dengan kerusakan, sampai hari ini mereka belum berani untuk menghitung berapa besar kerusakannya, karena dari dinas pun masih akan menilai jangan sampai ada gempa-gempa susulan. Sehingga hari ini mereka hanya biarkan, dan ada beberapa bangunan yang dibiarkan terkunci sehingga tidak ada orang yang bisa masuk karena takut terhadap gempa. Wali menambahkan sampai saat ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon belum dapat memastikan besaran kerugian yang ditimbulkan akibat gempa bumi 26 September 2019 lalu. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah karena ada bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah dan harus dibangun baru. Ongen Limba, Junedi Asril melaporkan. DPRD Kota Ambon akan menemui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Maluku untuk melakukan konsultasi terkait peraturan daerah pajak air tanah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon seusai mengikuti rapat kemitraan dengan OPD terkait Kamis siang di ruang rapat utama DPRD Kota Ambon. Menurut Farfar, Komisi 2 DPRD Kota Ambon sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi dan dipastikan hari ini akan dilakukan pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku. Pertemuan tersebut sangat diharapkan sebab pemerintah Kota Ambon sudah memiliki perda pajak air bawah tanah, namun beberapa tahun terakhir tidak lagi berjalan. Karena itu Komisi 2 perlu melakukan konsultasi agar pendapatan daerah melalui pajak air tanah bisa dipungut kembali. Menindaklanjuti rapat 2 hari ini antara Komisi 2 dan mitra. Besok itu kami dari Komisi 2 sudah bersepakat dengan beberapa mitra terkait dalam rangka pengenjotan PAD kota. Jadi kota ini dulu tuh sudah ada pajak air tanah, air bawah tanah. Tapi beberapa tahun belakangan ini mangkrak. Jadi besok kami sudah memberikan undangan untuk beberapa dinas terkait, kita akan konsultasi ke Biro Hukum Provinsi bagaimana supaya apabila bisa berjalan dengan baik awal Desember sudah bisa ditarik itu pajak air tanah, karena di situ ditargetkan nominalnya bisa mencapai 200 juta. Itu kan uang yang lumayan banyak dalam rangka peningkatan PAD. Menurut Farfar, pertemuan hari ini akan dihadiri Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pendapatan Pemerintah Kota Ambon. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Jafri Tahitu, mengaku pemerintah Kota Ambon memiliki perda pajak air tanah tapi tidak berfungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi. Progres kenaikan PAD harus bagus, dan karena itu tadi kita sepakati untuk evaluasi dan pengawasan itu per triwulan, per semester. Tidak hanya 1 tahunan baru kita evaluasi soal pendapatan. Itu tadi awal. Nah, nanti setelah kunjungan kerja dan bintek selesai baru kita susun program kerja lalu bersinergi dengan seluruh OPD. Terlebih khusus dinas yang berpotensi PAD yang banyak, khusus dinas pendapatan. Ongen Limba, Junedi Asril melaporkan. Saudara, 150 penari ikut tampil dalam hari ulang tahun ke-29 Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali ini pemerintah daerah dengan semangat membangkitkan pariwisata yang akan dijadikan sebagai leading sektor sehingga dapat menarik banyak pengunjung. Di hari ulang tahun ke-29, pemerintah daerah akan mendorong sejumlah potensi pariwisata sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga akan membangun infrastruktur pendukung pariwisata di 3 kawasan yang sangat strategis, di antaranya membangun kawasan Eco Park, kawasan Geopark, Goa Boki Manuru, dan kawasan konservasi mangrove KCP di Kecamatan Pulau GB. Untuk konektivitas wilayah di sektor pariwisata ini, dari Ternate menghubungkan Weda ke Kabupaten Raja Ampat Papua, termasuk Sulawesi Utara bisa langsung ke Kabupaten Halmahera Tengah melalui landasan pacu penerbangan yang nantinya dibuka pada bulan Desember mendatang. Bupati Halmahera Tengah, Edi Langkara, menyampaikan banyak yang belum dapat dijangkau, terutama infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, dan pelayanan dasar seperti listrik akan ditargetkan di tahun 2020 mendatang. Pariwisata di pemerintah Halteng kita jadikan sebagai salah satu leading sektor selain perikanan dan pertanian. Nah, oleh karena itu pariwisata ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dia memiliki efek ekonomi yang luar biasa. Jadi tidak tanggung-tanggung kita melakukan investasi
khususnya di destinasi pariwisata yang ada di Nusliko, kemudian di Bukti Maruru, kemudian di Tanjung Ngolopopo, kemudian di Pulau Yoi. Itu yang saat ini kita lagi desain dan sebagian kita sudah bangun. Bupati berharap partisipasi masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah sangat dibutuhkan sehingga seluruh pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai target. Di hari ulang tahun ke-29, 150 penarik ikut menghiasi peringatan HUT dengan berpakaian busana adat. Dari Maluku Utara, kontributor TVRI Rusdi Samsi melaporkan. Ya saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Akhirnya, saya Abraham Soni Sobrantila. Dan saya ini Parnusa mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.